Lagi setelah 35 tahun mungkin. Saya alumni 95, beliau 91 ya sebetulnya. Jadi waktu saya santri beliau ismuni ayah, ismuni yang paling takutin. Setelah tamat, anak nggak pernah ketemu beliau lagi nih, baru ketemu di sini. Ya. Jadi terima kasih sekali kepada teman-teman, Ustaz Husni, Ustaz Faisal, teman-teman yang nggak bisa saya sebutkan. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras membuat acara buka puasa bersama ini bisa terjadi. Tentu ini adalah sebuah keberkahan buat kita semua, baik sebagai santri, wali santri maupun alumni Gontor untuk wilayah Cakung dan sekitarnya. Ramadan mempersatukan kita dan Gontor mempersatukan kita lebih dalam lagi. Tadi ada santri kita Izan, ya. Saya terakhir ketemu dia belum masuk Gontor. Ya. Ketika itu bapaknya Kiai Dumian ini ngisi di masjid saya di Baitulsalam. Ketika itu minta restu untuk Izan bisa masuk Gontor. Sekarang sudah kelas 3 dan sudah menjadi penceramah luar biasa, ya. Tepuk tangan untuk Izan, ya. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, yang pertama saya ingin menyampaikan kepada para santri dulu. Coba angkat tangan santri yang hadir di sini. Santri aktif. Oh, baik, oke. Ya, saya ingin menyampaikan pesan begini. Kami ini semua sudah jadi alumni lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun. Saya punya rumus pribadi saya. Atas dasar pengalaman saya, atas dasar observasi saya, atas dasar kajian ilmiah saya. Ini camkan baik-baik nih buat santri, ya. Kalau kalian nanti bisa jadi alumni, dan setelah jadi alumni kalian bisa mempertahankan gaya hidup, gaya belajar, cara berpikir, perilaku persis seperti yang kalian dapatkan, kalian lakukan, kalian kerjakan, kalian amalkan di Gontor, dan kalian lakukan itu 100% di luar, 100% setelah menjadi alumni. Insya Allah kalian akan sukses di bidang apapun dalam tempo hanya 4 tahun saja. Ini rumus dari saya, ya. Kalau 100% hanya 4 tahun. Wah Ustaz, berat banget Ustaz. Gontor itu keras banget. Saya nggak sanggup di luar. Ya sudah, ditawar. Ya, kalau nggak sanggup 100%, 50%. Berarti kalau 100% 4 tahun, kalau 50% berapa tahun suksesnya? Kali 2 berarti 8 tahun. Ustaz masih berat lagi, korting lagi 25%, berarti tinggal dikali lagi. Jadi pesannya ada, ya, untuk santri-santri yang masih aktif. Wah, ini juga senior juga nih, Masya Allah. Halo Ustaz, Masya Allah. Jadi pesannya ada. Kalian mumpung belum keluar, yang sedang dikerjakan saat ini, yang sedang dihadapi saat ini, lakukan dengan lebih sungguh-sungguh. Kita sering dengar dari Pak Kiai, dari senior, di Gontor itu apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan, semuanya adalah pendidikan. Dan itu benar.
Kami ini yang sudah jadi alumni, ya Ustaz Jenab, seandainya ada mesin waktu, kita masuk ke mesin waktu itu, kita pengen balik lagi ke Gontor nggak? Betul. Balik lagi ke Gontor, betul Ustaz kan? Kenapa? Kita pengen belajar Isa Yaumi lagi. Kenapa dulu malas-malasan kita nulis ya? Kita pengen belajar muhadharah lagi. Kenapa dulu kalau dapat jatah muhadharah takut bahasa Inggris, malas gua ngumpet-ngumpet, ya, tamarok, ya, istiba, ya kan, apa, dari sunduk, ya kan? Sembunyi di dalam sunduk, kan? Karena takut, karena nggak tahu. Kita pengen mengulang lagi. 24 jam di Gontor itu semuanya faidah manfaat. Nah, ini nasihat dari alumni yang sudah keluar kepada adik-adik yang masih di dalam. Kerjakan, nikmati, syukuri, optimalkan. Ya. Sebaik-baiknya, KMI-nya sebagus-bagusnya, kasyafahnya sebagus-bagusnya, muhadarahnya sebagus-bagusnya. Jangan pikirkan bagaimana hasilnya, pikirkanlah, kerjakanlah prosesnya. Karena hasilnya nanti akan kalian dapatkan setelah keluar jadi alumni. Ya. Sekedar tahadus bin nikmah, ketika saya jadi santri, saya aktif di Darussalam Pos. Masih ada ya Darussalam Pos di Gontor? Masih ada ya. Saya aktif dari kelas 2 sampai kelas 6. Saya aktif nulis. Karena wasilah dari Darussalam Pos, saya bisa ikut Jambore Nasional. Di Jambore Nasional saya diterima. Waduh, ini ada Saya kubro kita ini, ahlan. Allah Akbar. Ini baru di video kan Mamsat nih. Mamsat datang dia. Nah ini, lagi Mamsat. Baru di video kan Mam ini. Jangan. Jadi dia berubah dah. Ya, betul. Wah, ini sahabat-sahabat lama nih. Saya bisa ikut Jambore Nasional, bisa ikut Jambore Dunia. Pada saat Jambore Dunia dilepas di Istana Merdeka oleh Wakil Presiden Pak Sudarmono. Ini sekedar harus dinikmat. Ketika ngantri mau salaman itu, adik-adik semuanya ya, saya sudah siap. Saya akan buat kejutan buat Wapres Sudarmono. Kenapa begitu? Karena ketika saya ke istana itu Pak Darmono baru seminggu dari Gontor. Ketika itu tahun 91 Ustaz, ada peringatan 8 Windu. Kesempatan itu saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika saya salaman, saya bilang saya imam, saya santri Gontor. Pak Darmono dapat salam dari kiai-kiai Gontor. Pak Darmono langsung kaget dia. Ada anak kecil segede Izan loh. Berani sekali kan? Sehingga rombongan itu Pak terputus Pak. Karena saya ditahan sama Pak Darmono. Disitulah angle foto sangat bagus, wartawan semua motret. Saya masuk di halaman pertama headline Kompas. Itu kenapa? Itu karena mental God. Saya yakin semua alumni di sini sudah merasakan khasiatnya, karomahnya, bahkan mukjizat yang namanya pendidikan di Gontor. Jadi kembali kepada rumus tadi adik-adik ya, pegang ini 100%. Oke, kalau nggak bisa 50% saja. 50% berarti dari apanya Ustaz? Dari awal aktivitas di Gontor. Di Gontor itu bangun subuh jam berapa? Pertama kali bangun jam? Adek jam 4 kan? Jam 4 atau setengah 4. Berarti nanti setelah alumni bangunnya jam 4 juga.
Banyak sekali kisah teman-teman yang saya dengar langsung yang itu menerapkan cerita gaya hidup selama di Gontor yang kemudian membuat mereka menjadi sukses baik dalam kehidupan dunia dan insya Allah di akhirat. Nah itu yang buat para santri. Nah yang buat wali santri angkat tangan, mohon maaf. Nah, wali santri mungkin agak apa ya, keningnya berkerut mendengar ungkapan saya. Ustadz kok begitu ya? Tapi anak saya kok kalau lagi liburan kerjanya ngaum terus ya. Tidur terus ya kan? Kita nggak ibu, ada pertanyaan gitu nggak? Ini kok kayaknya nggak ada sisa-sisa Gontor nih. Begitu sampai rumah, aduh, mintanya makan, mintanya jalan, ya kan? Ini saya jelaskan tuh. Karena saya juga seorang psikolog bu, ya. Jadi saya mengalami itu yang namanya psikologi santri. Jadi mohon dimaklumi ya bu ya, kalau anak-anak kita ini kalau liburan itu kerjanya balas dendam, ya. Karena kegiatan di Gontor itu sudah sangat luar biasa, memeras pikiran, memeras otak, memeras tubuh. Jadi mereka mengambil liburan memang betul-betul untuk istirahat. Istilahnya balas dendam. Maka kalau ada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh teman-teman di KPM Timur Cakung ini, itu sangat bermanfaat. Kenapa? Karena musuh dari santri-santri Gontor adalah tidak adanya kegiatan, itu musuhnya. Jadi santri Gontor itu begitu aktifnya di Gontor, dipaksa oleh aktivitas, oleh baromi, oleh harokat, oleh firqah. Nah begitu dia libur, tidak ada kegiatan, itu yang terjadi membuat mereka stuck, kayak hilang akal gitu. Karena tidak ada sesuatu yang memaksa mereka untuk bekerja seperti saat di Gontor. Maka kalau ada santri atau wali santri yang memaksa santri untuk terlibat di dalam kegiatan seperti ini, entah bimbel, entah bimago, itu sangat-sangat bagus. Ya. Jadi mohon dimaklumi ya bu ya, jangan dimarahin terus anaknya, tidur terus ya. Tapi diinfokan bahwa utlah yaumul utlah ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir untuk teman-teman alumni, terima kasih sudah hadir dan ini menjadi obat kangen kita semua. Yang pertama tentu kita mengecas lagi nih teman-teman semua kehidupan kita di Gontor ya. Tadi kita melihat santri-santri ini sebenarnya kan melihat diri kita, betul nggak? Melihat diri kita 30 tahun yang lalu, melihat diri kita 20 tahun yang lalu. Pak Bana anak Odiman tinggal besar. Ternyata saya dulu kecil kayak dia, kan? Kalau kita buka lagi foto-foto lama, saya dulu sebutkan begini ya. Ya, itu penting. Mengingat masa lalu itu penting. Mengingat sejarah, karena sejarah ternyata selalu aktual. Sejarah itu selalu hidup, dan sejarah itu memberikan kita energi. Kalau kita hari ini sedang dalam keadaan yang lesu, lupa segala macam, kita mengenang kembali kehidupan di Gontor, itu bisa membawa kita kembali kepada energi. Yang terakhir untuk semuanya, 3 tahun lagi Gontor akan merayakan 1 abad. Ya, Gontor berdiri 1926 dan tahun ini 2023, 3 tahun lagi 2026 kita akan merayakan 1 abad Gontor. Kita harus merayakannya dengan penuh hikmah, dengan penuh sukacita, dengan penuh keceriaan. Nanti mungkin ada dari KPM akan merayakan dan kita harus semua terlibat. Untuk apa?
tentu untuk Gontor sendiri, tentu untuk kita sendiri, tentu untuk umat Islam, dan tentu untuk bangsa Indonesia.